26. Perubahan hati. Tidak terasa, waktu terus berlalu. Sudah setahun lamanya aku duduk di bangku kuliah. Semuanya berjalan dengan lancar, meraih nilai yang memuaskan. Namun, hanya satu yang tidak bisa berubah, perasaan cinta yang kumiliki untuk Chandra. Laki-laki itu tidak mampu aku hilangkan dari hati dan pikiran, walaupun kami sudah tidak berhubungan lagi. Dia benar-benar telah berhasil mengobrak-abrik perasaanku, hingga bayangan wajahnya selalu hadir dalam ingatan. Chandra sangat sering hadir dalam mimpiku. Kami bersama saling tertawa, bercerita tentang masa-masa indah, dan berjanji untuk tetap saling mencintai hingga akhir hayat. Namun, aku kembali bersedih saat mengetahui kalau itu hanya bunga tidur. Besarnya rasa sayang yang kumiliki untuknya membuat diriku tidak mampu menerima laki-laki lain yang sudah setahun lebih lamanya memberikan perhatian kepadaku. Dia Wisnu, pria yang susah jatuh cinta menurut Tante Widi. Aku masih sangat ingat beberapa bulan yang lalu saat Wisnu mengatakan perasaannya. Aku dengan perasaan bersalah akhirnya menolak cintanya. Namun, hal itu tidak membuat dirinya untuk menyerah. Bahkan hingga sekarang, dia masih selalu peduli terhadapku. Izinkan aku mengisi kekosongan hatimu, Al, ucap Wisnu kala itu. Maafin aku, Wisnu, karena belum mampu membuka pintu hatiku untuk yang lain. Aku sudah pernah cerita ke kamu kalau aku masih sangat mengharapkan cinta pertamaku. Kenapa kamu tidak berusaha memberikan ruang untukku walaupun hanya sedikit aja? Aku sudah berusaha, tapi tetap tidak mampu melakukannya. Terus, apa kamu sudah berhasil melupakan mendiang calon istri yang juga merupakan cinta pertamamu? Aku ingin tahu bagaimana perasaannya terhadap cinta pertamanya yang telah menghadap Sang Ilahi. Awalnya memang sangat sulit, tapi setelah bertemu denganmu, perlahan sakit itu bisa terobati karena adanya perasaan cinta untukmu. Aku juga berpikir bahwa tidak selamanya harus terus larut dalam kesedihan dan masa lalu. Aku juga ingin memiliki pasangan hidup yang akan mengarungi kehidupan rumah tangga denganku. Wisnu memberikan penjelasan yang mengharukan. Aku sudah mencoba dan berusaha untuk menerima perasaan Wisnu, tetapi aku masih tetap belum mampu. Tante Widi juga selalu menceritakan bagaimana kebaikan laki-laki itu sejak dulu. Dia tidak pernah jatuh cinta setelah wanita pujaannya meninggal. Tante Widi berkata bahwa aku wanita kedua yang mampu membuka pintu hati Wisnu setelah mendiang cinta pertamanya. Banyak perempuan lain yang mencoba mendekati laki-laki itu, tetapi tidak ada satupun yang berhasil menarik perhatiannya. Kenapa kamu menolak laki-laki sebaik Wisnu, Al? Tanya Tante Widi setelah aku bercerita tentang penolakan terhadap Wisnu. Alia nggak memiliki perasaan lebih untuknya, Tante. Aku mengatakan isi hatiku yang sebenarnya. Coba buka hatimu perlahan dan ingat semua kebaikan yang dia berikan padamu. Tante yakin kamu pasti bisa. Untuk sekarang, Alia benar-benar nggak bisa, Tante. Aku tetap dengan perasaanku. Sudah setahun lebih kamu gak berhubungan dengan masa lalumu, tapi kamu masih tetap memikirkannya, sementara dia belum tentu mengingatmu. Tante salah, karena kenyataannya, hampir tiap bulan dia jumpain mama dan papa untuk menanyakan kabar Alia. Wow, hebat banget. Sebesar itu rasa cinta kalian berdua. Tante salut. Tapi bagaimana dengan Wisnu? Apa kamu gak merasa kasihan melihat pengorbanannya? Tapi cinta dan perasaan itu tidak bisa dipaksakan, Tante. Cinta Alia sekarang hanya untuk Chandra. Iya deh, Tante juga gak mungkin maksa kamu, karena kamu yang akan menjalaninya. Tapi saran Tante untuk kamu, cobalah melihat yang jelas-jelas nyata di depan mata, bukan hanya sekadar khayalan semata. Ungkapan Tante Widi kala itu sungguh menusuk jantung. Aku sangat sadar bahwa seseorang yang nyata memberikan perhatian dan peduli kepadaku saat ini hanya Wisnu, bukan Chandra. Namun,
Entah kenapa aku belum mampu menghapus rasa ini untuk cinta pertamaku. Aku ingin kamu menjadi yang pertama dan terakhir dalam hidupku, sayang. Mari kita sama-sama menjaga cinta yang sudah tumbuh sejak lama di hati kita berdua. Kalimat yang pernah Chandra lontarkan selalu terngiang di telingaku. Aku juga ingin kamu yang terakhir dalam hidupku. Pendamping hidup yang akan setia menemaniku hingga akhir hayat. Aku juga mengucapkan bagaimana harapanku yang ingin hidup bersama dengannya. Sulit rasanya melihat adanya perhatian di depan mata, kalau kenyataannya aku masih mengetahui apa yang Chandra lakukan untuk mencari keberadaanku. Kenapa dia masih bertahan untuk menemui papa dan mama hanya ingin mendengar kabar tentangku? Nada telepon masuk tiba-tiba membuyarkan lamunan panjangku. Ada nama Wisnu terdapat di layar. Jika laki-laki tersebut tetap berusaha mendekatiku seperti ini, bisa-bisa aku akan goyah dengan cinta yang begitu besar untuk Chandra. Aku kadang tidak tega terus-menerus menghindar dari Wisnu. Sebenarnya dia terlalu baik untuk disakiti, karena laki-laki itu selalu bersikap lembut dan sopan menghadapi sikapku yang sering tidak menginginkan keberadaannya. Halo, akhirnya aku menjawab telepon masuk darinya. Halo Al, nanti malam aku antar kamu kuliah ya. Dia tetap berusaha ingin mendekatiku. Aku perginya diantar Pak Joko aja. Aku berusaha menolak tawarannya. Kenapa kamu selalu menghindariku, Al? Aku gak mau berutang budi karena kebaikan yang kamu berikan padaku. Aku tidak pernah memintamu untuk membayar semua itu. Aku ikhlas, Al. Tapi aku tetap ingin meminta agar kamu tidak perlu mendekatiku lagi. Jika kamu tidak ingin membuka hati untukku sebagai seseorang yang mencintaimu, izinkan aku menjadi sahabat yang selalu ada untukmu. Aku ingin tetap berada di dekatmu. Kenapa kamu tidak bisa mengerti dengan apa yang kurasakan, Wisnu? Justru aku sangat mengerti dengan kesedihan yang menimpa dirimu. Kamu harus berpisah dengan cinta pertamamu. Sebab itu aku ingin menghiburmu. Aku menyerah dengan permintaan Wisnu. Dia selalu mampu membuatku tetap menerima tawarannya. Iya deh, terserah kamu. Nanti malam jemputnya seperti biasa. Aku kembali luluh. Terima kasih, Al. Kesabaran dan kegigihan yang Wisnu tunjukkan membuatku makin takut kehilangan cinta pertama yang selama ini aku pertahankan. Bagaimana kalau aku benar-benar melupakan Chandra dan berpaling kepada Wisnu? Hati ini benar-benar bingung. 3 bulan kemudian, aku makin dilema. Wisnu tidak berhenti dengan usahanya yang terus berusaha mendekatiku. Hari ini, dia menjemputku ke rumah Tante Widi. Dia mengaku ingin mengajakku ke suatu tempat. Dia juga bilang ingin memperkenalkan diriku kepada seseorang. Kita mau kemana sih? Tanyaku setelah berada di mobil. Ini kejutan untukmu. Dia tetap tidak mengatakan tempat tujuannya. Kejutan apa? Awas ya kalau aneh-aneh, aku marah. Aku yakin, pasti kamu gak marah. Dia dengan yakin mengatakan itu. Akhirnya, kami tiba di rumah mewah dan sangat besar. Kemewahannya melebihi rumah orang tuaku. Aku tidak tahu kenapa Wisnu membawaku ke istana ini. Dia memarkirkan mobil di halaman yang begitu luas. Ini rumah siapa? Tanyaku saat dia membuka pintu untukku. Rumah orang tuaku. Sepertinya dia memang ingin membuatku marah. Kenapa kamu membawaku ke sini? Tanyaku dengan kesal. Ada seseorang yang ingin bertemu denganmu. Apa? Bagaimana mungkin penghuni rumahmu mengenalku? Aku tidak mengerti apa maksud laki-laki itu. Yuk, kita masuk. Dia meraih tanganku, tetapi aku tepiskan. Lepasin, aku bisa sendiri. Kami berjalan lalu memasuki rumah megah itu. Ada beberapa wanita berpakaian sama yang aku yakini sebagai asisten rumah tangga di rumah ini. Mereka menundukkan kepala sambil menyebut Den saat aku dan Wisnu lewat. Dia tidak berhenti di ruang tamu, tetapi justru mengajakku melanjutkan langkah menuju ruang keluarga yang luas. Aku melihat seorang wanita yang kepalanya telah banyak ditumbuhi rambut putih. Makin dekat dengannya, aku merasa pernah melihat beliau. Mami,
Coba tebak deh, Wisnu bawa siapa? Wisnu memanggil wanita itu dengan sebutan Mami. Apakah itu berarti ibunya? Wanita itu menoleh lalu melihat ke arahku. Kamu Alia? Tanya wanita itu kepadaku. Ibu Jessie? Aku terkejut melihatnya. Ternyata kamu masih ingat dengan kepala sekolahmu yang super galak ini. Ya, Bu Jessie merupakan kepala sekolah saat aku duduk di bangku SMA. Aku tidak pernah menyangka bahwa wanita di depanku saat ini kepala sekolah yang dulunya sangat galak. Aku sudah lama tidak bertemu beliau. Terakhir mungkin sekitar belasan tahun yang lalu. Hampir semua siswa tahu bahwa Bu Jessie merupakan anak pemilik sekolah. Orang tua beliau juga memiliki bisnis yang banyak dan sangat berkembang. Namun, aku tidak pernah menyangka kalau akhirnya bisa bertemu kembali dengan wanita hebat itu. Aku segera menghampirinya, lalu mencium punggung tangannya. Dia memeluk, lalu mencium kepalaku. Sungguh, ini merupakan pemandangan yang sangat langka. Seseorang yang dulunya menjabat sebagai kepala sekolah menyambut kedatanganku dengan rangkulan. Beliau mengajakku duduk di sampingnya, sedangkan Wisnu hanya terdiam melihat kami. Aku tidak tahu apa yang ada dalam pikiran laki-laki itu sekarang. Dia melihat ke arahku dengan senyuman yang kadang membuat hati ini tidak kuat melihatnya. Sejak kapan ibu pindah ke kota ini? Tanyaku setelah kami duduk. Sudah lama calon mantu. Apa? Sejak kapan aku jadi calon menantunya? Tapi Bu, Wisnu tersenyum lebih lebar lagi. Aku masih tetap melihat ke arahnya, tetapi apa yang dia lakukan sungguh di luar dugaan. Dia mengerlingkan mata sebelah kanannya kepadaku. Aku benar-benar tidak yakin kalau laki-laki itu adalah Wisnu. Selama ini, aku sangat tahu kalau dia baik dan sopan, juga selalu bersikap tidak berlebihan. Namun, sekarang dia berubah menjadi seseorang yang tidak dapat terbayangkan. Sebenarnya, ibu dan keluarga tetap tinggal di kota ini. Wisnu juga sekolah dan kuliah di kota ini. Tapi dulu ibu bantu opanya Wisnu untuk mengelola sekolah. Jadi ibu tetap pulang 2 kali dalam sebulan ke rumah ini. Itu berlangsung selama 5 tahun. Bu Jessie mulai bercerita. Ibu sekarang gak menjabat sebagai kepala sekolah lagi? Enggak Al. Semenjak opa dan omanya Wisnu meninggal, ibu menetap di kota ini bersama keluarga. Ibu dan papinya Wisnu harus mengurus semua bisnis yang ada. Ibu hebat. Aku memuji wanita itu. Anak ibu juga hebat kok. Bu Jessie melihat ke arah Wisnu. Iya, hebat banget Bu. Pantang menyerah, balasku. Pantang menyerah mengejar cintanya. Kok ibu? Aku serba salah di depan wanita itu. Ibu sudah tahu semuanya. Wisnu banyak cerita tentang kamu selama setahun terakhir ini. Saat dia menunjukkan fotomu ke ibu langsung ingat siswa kebanggaan yang selalu menjadi juara dan mewakili sekolah dalam cerdas cermat dan olimpiade. Ibu juga sangat bahagia karena kamu berhasil membuatnya jatuh cinta kembali. Ibu berharap agar kamu membuka hati untuk anak bungsu ibu. Kenapa semuanya jadi seperti ini? Aku tidak pernah menyangka kalau harus berada dalam posisi seperti sekarang. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku tidak mau jika harus kembali sakit hati dan ditolak lagi. Wisnu sangat mencintaimu. Dia ingin kamu yang terakhir untuknya. Kamu tidak perlu merasa gak enak sama ibu. Ibu sudah tahu kalau kamu pernah gagal dalam pernikahan. Tante kamu sudah menjelaskan semuanya. Apa? Tante Widi juga kenal dengan Bu Jessie. Tapi untuk sekarang, Alia belum mampu membuka hati, Bu. Alia sangat takut. Takut kenapa? Takut gagal lagi. Ibu pastikan kalau Wisnu tidak akan pernah menyakiti kamu. Ibu tahu bahwa sebenarnya kamu juga memiliki perasaan yang sama dengan Wisnu. Kalau cinta itu tidak ada, kamu tidak mungkin ada di rumah ini. Aku tiba-tiba merasa kalau apa yang Bu Jessie katakan itu benar. Kenapa akhir-akhir ini aku selalu menuruti kemauan Wisnu? Jika memang rasa cinta itu tidak ada, kenapa aku tidak berusaha untuk tetap menolak permintaan laki-laki itu? Bagaimana mungkin aku tidak sadar telah mencintai Wisnu? Selama ini, hati dan perasaanku hanya memikirkan Chandra seorang. Ini pasti salah. Kebaikan dan perhatian yang Wisnu tunjukkan telah membuat hatiku goyah dan tidak berdaya untuk melakukan penolakan. Itu tidak mungkin, Bu. Alia nggak percaya.
Aku tetap mengelak. Kalau memang aku tidak mencintai Wisnu, kenapa akhir-akhir ini aku sering senyum-senyum sendiri kalau mengingat semua yang berhubungan dengannya? Aku tidak pernah menduga bahwa cinta untuk Chandra telah terbagi. Apakah Alia akan mengakui perasaannya kepada Wisnu?